Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 466 membual dan tidak menggambar. Apa? Wajah Hezikin tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan dia menjadi sangat marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas kedua saudara iparnya dan menendang masing-masing dari mereka, dan berteriak dengan marah, "Kamu sekarang mengejarnya. Kembalilah, kalian berdua tidak perlu masuk ke pintu ini lagi." Kedua menantu itu sangat ketakutan sehingga mereka terkejut, dan mereka tergagap dan bertanya, "Kakak, ini? Kenapa ini? Bukankah ini perjamuan keluargaku? Kalian berdua penuh dengan kotoran di pikiran kalian." Orang tua itu memintanya untuk melihat wanita tua itu. Hezikin segera berteriak dengan marah, "Tolong, jangan, tolong, kamu sialan yang tahu." Begitu suara itu jatuh, dia mengabaikan kedua idiot itu dan berbalik dan berjalan ke dalam rumah. Apa? Ketika kedua menantu mendengar ini, mereka sangat takut jiwa mereka akan terbang, dan wajah mereka pucat. Tanpa kata, Sayazi menoleh dan dengan cepat mengejar ke arah Lin Yu berjalan. Untungnya, Lin Yu belum pergi, dan sedang berdiri di pinggir jalan menunggu taksi. Chao Zhen dan Sun Peiji langsung lega saat melihat ini. Tuan He, saya membuat beberapa lelucon dengan Anda, bagaimana Anda bisa menganggapnya serius? Pergi saja." Chao Qian dengan cepat berjalan menuju Lin Yu dengan senyum di wajahnya. "Itu benar, Pak He, kami bermain-main denganmu, jangan pergi ke hatimu, pergi, kembali makan malam bersama." Sun Peiji juga senang menyambutnya. Lin Yu melirik kembali pada mereka dan melihat bahwa mereka tiba-tiba mengubah sikap mereka untuk mengundang diri mereka sendiri. Dia sangat terkejut. Dia tahu siapa yang paling dimarahi oleh mereka, tetapi dia tidak menyukai mereka. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, tidak perlu. Aku berkata, melihat kalian berdua membuatku mual dan tidak bisa memakannya." Untuk dua putri berdarah dingin dari keluarga He dan dua menantu dengan motif tersembunyi, dia merasa jijik di dalam hatinya. "Tuan He, aku tahu apa yang baru saja kita katakan itu salah, tapi kau bisa menyelamatkan muka dan kembali bersama kami. Aku minta maaf padamu," kata Chao Chen dengan getir, tapi hatinya kesal. Bajingan kecil, masih berpura-pura tidak ada habisnya bersamanya. "Iya, Pak He, aku juga minta maaf padamu." Sun Peiji pun berpura-pura malu dan berkata, "Tidak apa-apa bagiku untuk kembali, maka kalian berdua tidak boleh berada di sini hari ini. Kalau tidak aku tidak bisa memakannya." Lin Yu melirik mereka dengan ringan. Wajah Chao Chen dan Sun Peiji langsung memucat, mereka saling melirik, mata mereka penuh amarah, namun beberapa tidak berani berbicara. "Tuan He, seperti kata pepatah, lakukan segala sesuatunya tetap berbaris, apakah kamu ingin aku berlutut dan memohon padamu?" Chao Chen berkata dengan marah, "Jika kamu berkata aku berlutut, maafkan saudara-saudara kita, maka aku akan berlutut sekarang." Ada ancaman samar dalam kata-katanya, yang berarti Lin Yu sudah cukup untuk berhenti, jangan terlalu banyak mendorong orang. Tapi Lin Yu mengangguk dengan tenang, dan berkata dengan serius, "Oke, kalau begitu aku berkata, jika kamu berlutut sekarang, aku akan segera memaafkanmu." Chao Chen sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia tidak berharap Lin Yu memainkan kartu menurut akal sehat, melihat Sun Peiji sedikit bingung. Sun Peiji segera menundukkan kepalanya, menghindari matanya, dan batuk sedikit, berpura-pura tidak ada hubungannya dengan dia. "Berlututlah, apa yang masih kamu ragukan? Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Jika aku mengatakan maafkan kamu, aku memaafkanmu," kata Lin Yu ringan. "Tuan He, kau terlalu berlebihan," kata Chao Zhen, menatap Lin Yu dengan mata lebar. "Kakak ipar,
Kamu sendiri yang mengatakan ini. Selama kamu berlutut, Tuan dia akan memaafkanmu, tapi itu juga pantas. Sun Peiji tiba-tiba mengangguk dan berkata kepada saudara iparnya. Sun Peiji, kamu. Hati Cao Chen sangat marah sehingga dia tidak menyangka akan segera menjadi pengkhianat. Jika kamu tidak berlutut, aku akan naik taksi dan pergi. Lin Yu tidak repot-repot berbicara dengannya dan melambai langsung, bersiap untuk menghentikan taksi. Saya berlutut. Cao Chen langsung cemas saat melihat ini, jika dia tidak meminta Lin Yu untuk kembali, maka He Ziqin harus melepaskannya. Begitu suara itu jatuh, dia berlutut di tanah dengan keras. Oke, aku memaafkanmu, pergi, aku akan kembali denganmu. Ketika Lin Yu melihat ini, kemarahan jahat di dalam hatinya keluar. Dia berbalik dan berjalan kembali, dan kemudian bertanya dengan santai, benar, He Rie memanggilmu, kan? Tidak, ini orang tua kami. Wanita tua kami sedang sakit. Saya ingin meminta Anda untuk datang dan melihat-lihat. Sun Peiji bergegas dan berkata. Wanita tua itu sakit. Lin Yu tiba-tiba merasakan sakit di hatinya ketika dia memikirkan wajah baik dari wanita tua dari keluarga He, segera berlari keluar, dan bergegas kembali seperti Fei. Cao Chen tercengang. Jelas, dia tidak berharap Lin Yu begitu menghargai wanita tua itu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk, brengsek bajingan kecil, berani bermain dengan Lao Su. Aku tahu bahwa wanita tua itu sakit segera setelah aku muncul. Kakak ipar, oke, tidak peduli apa yang Anda katakan, kami akan mengundang anak ini kembali. Kata Sun Peiji puas dari samping. Kamu benar-benar berdiri dan berbicara dan tidak melukai punggungmu. Bukan kamu yang berlutut. Cao Jian dengan marah menendang pantat Sun Peiji, dan mengutuk dengan sangat kesal, pengkhianat. Lin Yu langsung berlari kembali ke kediaman Pak Tua He, terjun ke dalamnya, dan bertanya dengan cemas, di mana wanita tua itu? Masuk. Istri He Ziheng di samping buru-buru menunjuk ke dalam. Setelah Lin Yu masuk dengan cepat, dia melihat wanita tua yang pucat dan sangat lemah dia di tempat tidur. Hatinya seperti jarum yang menusuk, dan jeritan teriakan bergegas ke wanita tua itu, dan berbisik, nenek. Jinrong. Tanpa diduga, wanita tua He, yang terlihat sedikit lemah di ranjang rumah sakit, melihat mata Lin Yu tiba-tiba meledak menjadi sorotan kegembiraan, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia akan duduk dengan lengan disanggah. Semua orang kaget. Ketika He Zizen datang sekarang, wanita tua itu tidak begitu bersemangat. Melihat ini, Xiao Manru dan Huang Ma buru-buru membantu wanita tua itu untuk duduk, meletakkan bantal di belakangnya, dan membiarkannya bersandar. Jinrong, ayolah, nenek. Wanita tua He segera mengulurkan tangannya ke arah Lin Yu, dengan senyum bersemangat di wajahnya, memberi isyarat kepada Lin Yu untuk lewat. Melihat ekspresi baik di wajahnya, Lin Yu merasa sangat hangat di hatinya, dan dengan cepat berjalan dan berjongkok di sampingnya. Ibu bersalah atas masalah lama lagi, dan dia bahkan tidak bisa mengenali orang itu. Pada saat ini, He Miao di pintu langsung memutar matanya saat melihat pemandangan ini, dan bergumam sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Keluar dari sini. Begitu dia selesai berbicara, He Qingwu, yang sedang duduk di kursi, tiba-tiba meraung, kaget. Jelas, orang tua itu benar-benar kesal. Warna kulit semua orang tidak bisa membantu berubah, dan ruangan itu langsung menjadi sunyi, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Ayah. Kulit He Miao berubah, dan dia tidak menyangka bahwa ayahnya akan melindungi anak laki-laki kecil He Jiarong dengan cara ini, dan berkata dengan tajam, apakah kamu bingung? Nama keluarganya adalah dia, tetapi dia bukan dari kampung halaman kami. He Jinrong sudah mati. Keluar dariku, keluar. He Qingwu sangat marah, meraih kruk di tangannya dan melemparkannya langsung keluar pintu. Orang-orang di pintu bahkan tidak berani bersembunyi, dan dengan cepat meraih kruk di lengan mereka. Ayah,
Ayah, jangan marah, jangan marah. Miao Miao tidak bermaksud begitu. He Ziqin bergegas untuk mengikuti dada He Qingwu dan menoleh ke He Miao dengan marah berkata, cepat. Di mana Sun Peiji? Apakah kamu sudah mati? Mengapa kamu tidak menyeret istrimu pergi? Sun Peiji, yang baru saja memasuki rumah, hampir terhuyung-huyung di tanah ketika mendengar kata-kata ini, dan berlari menghampiri istrinya dan berjalan keluar. Pergi saja, aku tidak akan pernah kembali lagi. He Miaoqi langsung menangis dan membawa anaknya keluar secepatnya. Sun Peiji tampak tidak berdaya dan harus menindaklanjuti dengan putus asa. Ini He Jiarong, apa? Taruh 2 daun bawang hijau di hidung babi, dan perlakukan dirimu seperti gajah. Suara He Miao penuh dengan keluhan, dan dia jelas sangat marah. Ini adalah kedua kalinya ayahnya melakukan untuk itu He Jiarong. Mengusirnya. Siapa yang tidak berkata apa-apa, suatu saat kita akan membuatnya terlihat bagus. Sun Peiji pun buru-buru membujuk istrinya. Setelah pasangan itu pergi, suasana di kamar tidur di dalam menjadi jauh lebih harmonis. Wanita tua He fokus pada Lin Yu, jadi dia mengabaikan apa yang terjadi sekarang, dan meraih tangan Lin Yu dan bertanya dengan hangat, Jin Rong. Ah, kenapa kamu tidak melihat nenek selama ini? Lihat dirimu, kamu semua semakin kurus. Aku tidak akan datang untuk menemuimu. Lin Yu tersenyum lembut padanya, dan berkata, ayo, aku akan memeriksa detak jantungmu untukmu. Oke, Bu, dia berkata sambil tersenyum, ketika kamu datang ke sini, penyakit nenek lebih dari 1,5 lebih baik. Hati Lin Yu menghangat, mengangguk dengan penuh semangat, dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyodok pergelangan tangannya, dan kemudian menarik napas, bergegas ke samping. He Zizen dan yang lainnya berkata, untung tidak ada masalah besar, saya akan meresepkan beberapa obat. Bantu saja wanita tua itu menyesuaikannya. Oh, itu bagus. He Zizen bertepuk tangan dan tiba-tiba melepaskan jantungnya yang menggantung. Kemudian Lin Yu meresepkan resep dan memberikannya kepada Huang Ma, memintanya untuk merebus obat setiap hari untuk wanita tua itu sesuai dengan dosis di rumah. Oke, tidak apa-apa, makan. He Qingwu mendengar bahwa istrinya baik-baik saja, wajahnya tiba-tiba bahagia, dan dia buru-buru memanggil semua orang untuk makan. Pada saat ini, sudah ada meja bundar besar yang cukup besar untuk menampung lebih dari selusin orang di aula. Nih, He menyeret Lin Yu dan duduk di sampingnya, memegang tangan Lin Yu dengan erat, seolah-olah dia takut melepaskan. Lin Yu lenyap begitu saja. Ketika makanan sudah siap, Cao Qian tiba-tiba berdiri dan bergegas ke ayah mertuanya, ngomong-ngomong, ayah, sebelum kita mulai, aku akan memberimu hal yang baik. Kamu menyukainya. Setelah berbicara, dia segera berbalik dan lari. Setelah beberapa saat, dia berjalan cepat dengan strip panjang terbungkus sutra merah. Kemudian dia memindahkan kedua kursi di sebelahnya untuk menyelaraskan, lalu membuka bungkus tali di salah satu ujung kain sutra merah, dan mengeluarkan gulungan, dengan hati-hati membentangkan gulungan di kedua kursi, dan berkata dengan gembira, ayah, lihat, apa ini? He Qingwu menoleh dan melirik, lalu matanya menyala, dia segera berdiri, berjalan cepat ke kursi, dan berkata dengan heran, ini lukisan Fan Kuan. Izinkan saya mengatakannya, Anda selalu berpengetahuan luas. Cao Qian memiliki peti, dan dia segera mengacungkan jempol kepada He Qingwu, cukup bangga, ya, ini adalah 3 guru besar dari dinasti Song Utara, pencetus sekolah melukis cangan, Fan Kuan's gambarlah, pemandangan salju dari gunung yang dingin. Seolah takut semua orang tidak tahu asal kata, dia secara khusus memperkenalkannya dengan suara keras. Dan alasan mengapa dia tidak mengeluarkannya sejak lama, khususnya mengeluarkannya saat makan, hanya untuk dipamerkan di depan semua orang. Ketika orang-orang di meja mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba menjadi tertarik dan buru-buru bangun dan menonton. Lin Yu melirik lukisan itu dari sudut ini dan tidak bangun,
lagi pula, nyonya dia masih memegangi tangannya. Kakak ipar, apakah lukisan ini benar? Kata He Ziheng penasaran. Bukankah itu tidak masuk akal? Berikan ayahku, apakah aku berani memalsukannya? Cao Chen berkata dengan wajah lurus, dan berkata dengan bangga, sejujurnya, aku membeli lukisan ini dengan seseorang yang membelinya. 2 juta. Aku menghabiskan 4 juta untuk membelinya. Itu harga nominal. Sejujurnya, jika lukisan ini dilelang di rumah lelang, akan mudah menawar ratusan juta. Engah. Lin Yu sedang minum sup. Mendengar kata-katanya, dia tidak bisa membantu tetapi segera meludahkan sup. Dia hampir tertawa kehabisan napas. Bukankah ini sangat bagus? Lukisan palsu bernilai paling banyak ratusan ribu, berani meledakkan ratusan juta. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.